Terima kasih rekan-rekan media. Pada pagi hari ini Kompartemen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum menyelenggarakan seminar nasional terkait dengan kontemplasi pemilu terhadap menyongsong Pilkada 2024. Harapannya apa? Pilkada yang besok akan kita laksanakan pada bulan November, insya Allah itu bisa belajar dari beberapa kesalahan atau pelanggaran pemilu yang kemarin sudah terjadi. Sehingga harapannya apa? Menjaga ruang demokrasi tetap utuh, menjaga independensi baik penyelenggara pemilu maupun pemerintah, termasuk bagaimana kemudian para wali kota, calon wali kota, calon bupati ini bisa berkompetisi dengan sehat. Harapannya itu, makanya kenapa kemudian pada pagi hari ini kami mengundang narasumber dari beberapa bidang ilmu, walaupun semuanya hampir hukum tata negara. Bang Haris itu fokus pada isu-isu HAM, Pak Jayus, Pak Dr. Jayus pada isu-isu demokrasi, Pak Nuruddin Hadi, dia semua warga Malang saya rasa kenal dengan beliau, dia tokoh di Malang untuk memantau pilkada, dan Prof. Ali, beliau guru besar hukum tata negara bidang pemilu. Jadi harapannya dari beberapa sudut pandang pakar ini nanti bisa membawa rekomendasi. Nah, rekomendasi dari hasil seminar ini yang ingin kita sampaikan kepada pemerintah dan penyelenggara pemilu. Itu. Apa catatan yang mungkin sudah dimiliki terkait dengan pelaksanaan pemilu pada Februari lalu? Kami meminta pada pihak penyelenggara, yaitu KPU, Bawaslu, untuk kemudian memang menyelenggarakan Pilkada 2024 ini memang sesuai dengan kaidah hukum yang berlaku, prinsip-prinsip, tentu saja prinsip langsung umum, bebas rahasia dan jurdil, dan tentu saja yang paling penting adalah dari hasil penyelenggaraan pemilu bisa belajar terhadap putusan-putusan Mahkamah Konstitusi sehingga bisa dijalankan sesuai dengan regulasi yang ada. Itu rekomendasi yang pertama. Rekomendasi yang kedua, meminta pihak pada pengawas pemilu, baik itu Bawaslu maupun DKPP, untuk memang menegakkan aturan yang sesuai terhadap penyelenggaraan pilkada secara tegas dan independen. Kemudian rekomendasi dari kami yang terakhir, meminta seluruh masyarakat, elemen masyarakat untuk turut serta mengawal penyelenggaraan pilkada 2024 agar tidak terjadi pencederaan nilai-nilai demokrasi yang tidak mencerminkan prinsip-prinsip keadilan. Apa dari pelaksanaan Februari lalu memang ditemukan indikasi pelanggaran aturan segala macam sehingga muncul rekomendasi itu, Pak? Ya, memang kita sama-sama tahu dari hasil pemilu 2024 kemarin cukup banyak pelanggaran, apalagi mengimbangi adanya kemarin beberapa waktu yang lalu putusan dari Mahkamah Konstitusi, baik putusan 60, putusan 70, dan yang terbaru putusan nomor 54 terkait jeda waktu, sehingga harapannya memang putusan-putusan MK ini bisa mengeliminir pelanggaran pemilu yang kemarin, sehingga pilkada besok itu benar-benar pilkada yang demokrasi, karena ini pilkada serentak pertama di negara. Pak, ini Pak, sepanjang pantauan dari Fakultas Hukum, kita akan melihat kalau di Jatim ada misalnya mantan terpidana korupsi, ya. Terus misalnya di Situbondo itu ada sudah tersangka KPK, tapi masih diloloskan oleh penyelenggara. Betul. Kalau menurut Fakultas Hukum bagaimana, Pak? Ya, memang itu tidak bisa kemudian bahasanya apa yang disamaratakan semua. Kita lihat dulu, apakah kemudian putusan pengadilan itu sudah inkrah atau memiliki kekuatan hukum yang tetap atau belum. Kalau memang di KUHP yang baru kalau nggak salah batas maksimalnya ada 5 tahun, artinya di bawah 5 tahun, 1 sampai 5 tahun dia masih bisa mendaftarkan diri sebagai kepala daerah. Contoh di calon wali kota Malang juga itu terjadi. Nah, artinya memang koridor hukum kita membuka peluang di bawah ancaman hukuman di bawah 5 tahun masih diperbolehkan untuk mendaftar.